Tengah lagi mas. Bang, yang pojok nih bang, semuanya bang. Tengah. Oke, thank you. Pertama-tama syukur alhamdulillah ya. Artinya dari rangkaian panjang perjalanan perkara Mas Irwan sampai pada akhirnya di tanggal 10 Agustus kemarin Polrestabes Bandung sudah memberikan kami surat perintah penghentian penyidikan. Artinya SP3 ini adalah bukti bahwa perkara yang dituduhkan kepada Mas Irwan selama ini itulah tidaklah benar. Seperti itu kurang lebih. Kemudian perlu dipahami bahwa SP3 ini itu diatur dalam pasal 109 ayat 2 KUHP. Di situ ada 3 alasan mengapa sampai SP3 itu diterbitkan. Yang pertama, tidak terdapat cukup bukti. Kemudian yang kedua, perbuatannya bukan merupakan tindak pidana. Dan yang ketiga, dihentikan demi hukum. Terkait SP3 Mas Irwan Syah ini, itu diterbitkan dengan alasan bukan merupakan tindak pidana. Jadi sekali lagi saya katakan, bukan merupakan tindak pidana. Jadi alasannya itu clear, bukan merupakan tindak pidana. Nah, artinya apa? Kalau bukan merupakan tindak pidana, maka saya pastikan bahwa apa yang dituduhkan selama ini tentu memiliki konsekuensi hukum. Karena tuduhan-tuduhan itu sudah berdampak pada pencemaran nama baik klien kami. Nah, sehingga seperti yang saya katakan tadi bahwa akan ada konsekuensi hukum yang kemudian muncul setelah SP3 ini terbit. Apa konsekuensi hukum itu? Yaitu klien kami sebagai warga negara yang baik tentu punya hak yang sama di hadapan hukum. Yaitu beliau-beliau punya harkat dan martabat, punya kehormatan diri. Saya pastikan bahwa akan ada laporan balik. Dan perlu dicatat bahwa salah satu dari terlapor yang sudah di SP3 kasusnya itu sudah melaporkan Medina Zain dan Lukman Azhari di Polda Metro Jaya. Sudah melaporkan. Kalau ditanya kapan dilaporkan, silakan teman-teman cross check di Kepolisian Daerah Metro Jaya. Saya kira itu dari saya. Yang pasti kita sudahi persoalan ini, dan Mas Irwan sejujurnya dari hati yang paling dalam sebenarnya tidak ada keinginan untuk melakukan upaya hukum dan sebagainya. Tapi karena kudu terlanjur masyarakat menilai negatif atas tuduhan itu, setelah diterbitkan SP3 dan tidak terbukti perbuatan yang dituduhkan, maka beliau akan merehabilitasi namanya dengan proses hukum yang akan dilakukan. Iya betul, kemarin kita sudah laporkan dugaan pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, kemudian pasal 310, 311 KUHP, dan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Itu yang kita laporkan kemarin dengan terlapor 1, Medina Susani alias Medina Zain, dan yang kedua Saudara Lukman Azhari. Itu baru 1 LP ya, karena baru 1 terlapornya. Di SP3 ada 3 terlapornya. Ditambah lagi nih, perusahaan merasa dirugikan dengan preskon itu, dirugikan dengan tuduhan itu. Kenapa? Karena harusnya masalah internal tidak dipublikasi. Saya meyakini bahwa sebenarnya mereka tahu bahwa perselisihan internal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dan kenapa sih saya jadi banyak diem gitu? Nah, memang menurut kami itu sebenarnya ini masalah perusahaan, bukan masalah yang harus kita sampaikan di publik sebenarnya gitu. Yang memang harus bisa diselesaikan dengan cara perusahaan di perusahaan gitu. Jadi dengan cara kita kalau misalnya ada masalah ya kita RPK atau RPS gitu kan, suap-suap media sebenarnya gitu. Nah itu ya sebenarnya yang sampai sekarang saya agak bingung dan speechless juga sih ya. Maksudnya sampai sekarang saya melihat banyak pemberitaan yang miring-miring,
saya gitu ya. Nah, alhamdulillah memang hari ini kita dapat hasilnya gitu. Hasilnya ya ketiga itu. Saya malah tahunya pas buka Instagramnya sih sebenarnya, baru-baru ini juga saya tahu gitu. Bukan sindiran lah ya, memang mungkin ungkapan aja, ungkapan syukur dari Zaskia itu haknya mereka lah ya, maksudnya saling sindir ya udah, itu haknya mereka, mau sindir mau apa segala macam, yang pasti kan alhamdulillah sekarang udah jelas nih gitu, udah jelas nih SP3 tadi yang Mas Hakim bilang SP3, dan memang mudah-mudahan saya berharap banget dengan ini ya kita terutama ya bisa kerja lagi dengan optimal gitu ya, maksudnya apa namanya, sales juga makin naik, kita bisa berpikir benar-benar untuk perusahaan supaya perusahaan itu biar berkembang lagi gitu ya. Saya harap sih itu sih ya dari ini. Semoga ini preskon yang tidak berkelanjutan dari pihak kita ya, karena kami jujur aja sebenarnya tidak ingin mempublish masalah-masalah yang sifatnya internal, tapi karena menyangkut nama baik maka tentu kita harus membersihkan nama baik itu dengan cara mengklarifikasi di media. Dan saya juga berharap semoga ini tidak berkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti apa? Tidak ada preskon lagi gitu, kira-kira seperti itu. Nah, kami juga tidak mau sebenarnya ingin terlalu mengekspos masalah yang sifatnya pribadi, apalagi Mas Irwan memang sudah menjelaskan tadi bahwa menghindar bukan berarti membenarkan tuduhan, tidak sebenarnya, tapi beliau lebih memilih diam dengan cara-cara yang prosedural. Masalah ini udah ganggu saya bukan dari bayi tabung sih, dari 10 bulan yang lalu gitu. Ya makanya ya Zaskia bisa inilah ya, maksudnya bisa tenang, bisa fokus untuk ke bayi tabung ini. Alhamdulillah.